Dan dia sudah mulai tumbuh batang adik-adik, dan muncul yang seperti akar. Nah, itu bukan akar adik-adik, tapi tunas ya, atau nanti yang bakal menjadi kentang baru ya. Seperti tadi kita lihat muncul tunas pada batangnya. Nah, kemudian tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, mudah-mudahan adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tentunya ya masih semangat untuk mengikuti video pembelajaran di segmen edukasinya Master Tech ya. Baik adik-adik, di video ini kakak akan membahas materi kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran keempat, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah adik-adik, kalau masih ingat, kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan juga dengan tunas ya. Dan di pembelajaran 4 ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Baik adik-adik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, silahkan ikuti doa yang ada di video ini. Dan buat yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, baik adik-adik, kita masuk ke materi. Nah, umbi ya itu terbagi menjadi 3, ada umbi lapis, ada umbi batang, dan umbi akar. Kita bahas satu-satu. Umbi lapis ya, apa sih umbi lapis itu? Ya, umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat ya. Nah, contohnya yaitu seperti tanaman bawang dan juga bunga bakung. Kalau adik-adik lihat di sini, perhatikan struktur dari bawangnya ya. Di sini ada lapisan-lapisan adik-adik. Ya, makanya dia ini disebut umbi lapis. Selanjutnya umbi batang. Apa itu umbi batang? Mari kita simak. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanannya. Tanaman yang termasuk umbi batang adalah umbi jalar, ubi jalar, kentang, dan gadung. Ya, ini adalah kentang dan ubi jalar. Ya, dia ini tumbuh melalui batang ya yang terdapat di tanah adik-adik. Ya, jadi tetap dia tumbuhnya itu di dalam tanah. Selanjutnya yang ketiga adalah umbi akar. Apa itu umbi akar? Mari kita simak penjelasannya. Umbi akar adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanannya. Tanaman yang termasuk umbi akar adalah ubi kayu atau singkong, wortel, dan bengkuang. Nah, ini ada gambar wortel, singkong, dan juga bengkoang ya. Kita lihat ini seperti akar ya adik-adik ya. Singkong ini seperti akar. Ya, selain ketiga tanaman ini, lobak juga termasuk di umbi akar. Nah, setelah kita memahami tadi pengertiannya, ya umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis itu, sekarang kita ke persamaan dan perbedaannya. Apa sih persamaan dan perbedaannya antara ketiga umbi-umbian tersebut? Nah, adik-adik coba perhatikan tabel ini ya. Untuk persamaannya ya, dari ketiga jenis umbi yang tadi,
itu sama-sama terdapat di dalam tanah. Lalu sama-sama tempat untuk menyimpan cadangan makanannya. Kemudian bisa digunakan untuk perkembangbiakan ya. Jadi setelah nanti dipanen ya, umbinya itu bisa dipakai lagi untuk perkembangbiakan selanjutnya. Ya, kemudian perbedaannya. Untuk umbi lapis itu terbentuk dari tumpukan daun atau pangkal daun. Ya, seperti bawang tadi kita lihat ya, itu bawang itu berlapis dan juga bunga bakung. Nah, itu merupakan lapisan daun yang tumbuh di dalam tanah. Ya. Kemudian kalau umbi batang itu terbentuk dari batang yang menggembung, contohnya kentang dan umbi jalar. Ya, itu tumbuh melalui batang dan batangnya itu dia ada di dalam tanah ya adik-adik ya. Nah, kemudian umbi akar terbentuk dari akar yang menggembung atau mengembang. Contohnya singkong, wortel, lobak, dan juga bengkoang. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu umbi lapis itu tumbuh tunas pada pangkal daun. Ya, kalau umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batangnya. Kalau umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akarnya. Selanjutnya perbedaan yang ketiga, umbi lapis ini ya dan umbi akar sama-sama memiliki akar serabut. Sedangkan umbi batang memiliki akar tunggang. Nah, jadi sudah dapat persamaan dan perbedaannya ya adik-adik ya. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa menyaksikan perkembangan tanaman bawang dan juga kentang pada video ini ya. Silakan adik simak video perkembangan dan pertumbuhan tanaman bawang dan kentang. Sekarang kita akan melihat proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman umbi lapis. Ya, di sini contohnya adalah bawang merah adik-adik. Nah, di sini ya sebuah bawang sudah ditanam, kemudian diberi air. Ya, dalam proses perkembangannya ya. Proses perkembangan bawang itu memerlukan air yang cukup baik, jadi sangat harus diperhatikan. Nah, sudah muncul akar di bawah adik-adik ya, ini akar serabut. Nah, kemudian muncul daunnya ke permukaan ya. Nah, dalam prosesnya juga memerlukan pupuk adik-adik. Nah, akar serabutnya di bawah itu sudah semakin banyak ya, dan daun-daunnya pun sudah makin bertambah lagi. Ya, tadi bawang adalah masuk ke dalam kategori umbi lapis ya, dimana proses perkembangannya itu menyimpan cadangan makanannya itu pada daunnya ya, dan tumbuh tunas baru di daun ya. Adik-adik silahkan perhatikan kembali persamaan dan perbedaan dari ketiga umbi-umbian yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, demikian itu adalah contoh perkembangan dan pertumbuhan pada bawang. Kalau adik perhatikan di bawah sana sudah tertanam sebuah kentang ya, dan dia sudah mulai tumbuh batang adik-adik, dan muncul yang seperti akar. Nah, itu bukan akar adik-adik, tapi tunas ya, atau nanti yang bakal menjadi kentang baru ya. Seperti tadi kita lihat muncul tunas pada batangnya. Nah, kemudian tentu saja tanaman kentang ini memerlukan curah hujan ya, atau juga air. Nah, untuk proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Nah, adik-adik perhatikan di situ sudah mulai muncul kentang baru ya dari tunas yang ada di batangnya. Ingat ya, tadi kentang itu masuk ke dalam kategori umbi batang. Ya, ini juga proses ini terjadi seperti ubi jalar juga seperti ini ya. Nah, muncul lagi, dia semakin tinggi, muncul daun ke atas ya, di atas sudah muncul daun, dan di bawah semakin berkembang, semakin banyak kentangnya. Nah, ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman kentang adik-adik ya. Nah, setelah menyaksikan video tadi, sekarang adik-adik ada kegiatan nih ya. Silakan adik-adik cari informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tempat yang tersedia.
Ya, silakan adik-adik tulis, boleh di buku paketnya atau di buku tulis kalian masing-masing adik-adik. Nah, ini adalah ada Lani ya, sedang memegang batang singkong. Nah, di sini ada penjelasannya, menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh pada batang tersebut. Ya, untuk singkong tadi masuknya ke umbi akar ya adik-adik ya. Nah, untuk cara menanamnya kita cukup memotong batangnya lalu kita tancapkan ke tanah, maka dalam hitungan hari nanti akan tumbuh ya di batang tersebut daun dan di akarnya akan tumbuh singkong ya adik-adik. Jadi cukup mudah untuk perkembangbiakan singkong ya. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan, lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Nah, ada gambar di sini ya, adik-adik boleh mempraktekannya di rumah ya, dan juga boleh menggunakan batang singkong. Tadi batang singkongnya dipakai untuk mengukur jarak lompatan adik-adik ya. Silakan adik-adik buat garis awal lompatan dan juga garis akhir ya, seperti ini. Di sini dia membuat lingkaran garis awalnya di sini ya. Ini seperti permainan lompat jauh ya adik-adik, olahraga lompat jauh. Kemudian adik-adik lompat dan nanti hasil lompatan adik-adik silakan diukur menggunakan batang singkong yang ada. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, di sini ada cara bermainnya nih. Yang pertama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Ini batas garisnya ya adik-adik di sini. Kemudian siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Ya, batangnya sudah disiapkan nih, dipegang sama Lani. Kemudian yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang, berlarilah sampai garis batas lompatan. Ya, jadi lompatnya itu sebelum awal garis tadi ya. Ini seperti olahraga lompat jauh, salah satu cabang atletik ya adik-adik ya. Lompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Beri tanda batas hasil lompatanmu. Kemudian ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Ya, adik-adik boleh menggunakan media lain ya selain batang singkong. Kalau adik-adik nggak bisa mendapatkan batang singkong, adik-adik boleh menggunakan batang yang lain ya. Pakai ranting yang sudah kering juga boleh. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Jadi kalau sudah lompat, adik-adik boleh mengurutkan ya, siapa yang lompatnya lebih jauh dan siapa yang paling rendah ya. Adik-adik boleh praktekin dengan saudara-saudara adik-adik dan juga boleh juga praktekkan dengan teman-teman di rumah ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada berbagai jenis umbi-umbian ya. Ini ada ubi jalar, kemudian ada singkong ya, dan ini ada kentang. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Nah, ayo berlatih adik-adik. Di sini hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, di sini ada pertanyaan, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Ya, jadi salah satu manfaat bila kita bekerja sama adalah meringankan pekerjaan. Ya, dan pekerjaan kita akan lebih terasa ringan jika kita bekerja sama. Adik-adik, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Nah, silakan adik-adik tuliskan pengalaman kamu dan ceritakanlah kepada teman-teman kamu. Jadi adik-adik silakan tuliskan pengalaman kamu masing-masing ya.
jika pernah bekerja sama dengan teman-teman kamu di sekolah ya, atau dengan adik kamu atau dengan ibu kamu ya. Intinya adalah pernah enggak sih adik-adik itu bekerja sama. Nah, silakan adik-adik buat cerita ya, pengalamannya itu ditulis dan ceritakan kepada teman-teman. Nah, untuk berceritanya silakan adik-adik rekam ya video sambil menceritakan pengalaman kamu yang tadi ya, dan jangan lupa tulis dulu baru adik-adik bercerita ya. Boleh merekam videonya ya sambil bercerita dan nanti di-share ke teman-teman kamu masing-masing atau di grup kelas masing-masing. Oke, cukup mudah adik-adik ya. Sudah ada gambar kakak sehatake di sini, tandanya kita harus berpisah adik-adik. Cukup sekian materi kita di pembelajaran 4 ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya adik-adik. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.